person, apa habitnya laki-laki ya. Saya pikir itu bagaimana itu romo-romo itu yang tidak kawin itu ya. Kayak mana kira-kira? Betul. Justru kau kutanya kayak mana itu? Ya. Dengar, ada romo-romo tidak kawin itu, pastor-pastor. Orang itu kalau misalnya mungkin ada nafsu duniawinya, ya baca Alkitab, dialihkan pikiran itu. Jangan kita ikutkan duniawi terus. Tiba-tiba dibaca kena amsal, lebih parah lagi romo itu. Menjalaninya, loading ini tidak menjalani. Cobalah kau ada arahmu situ, kau coba aja pas berpuasa. Ini pas kau berpuasa, kau selera ini pas berpuasa kau ini, kau selera ini, tapi kau berpuasa. Selera kali aku sama istriku ini. Itu lain lagi, nggak boleh. Islam nggak boleh, nggak boleh. Itu, gimana cara kamu mengapakannya? Bagaimana kamu pada saat puasa, saat puasa papi, kau kepingin malam? Iya, maksudnya pada saat itu. Oh enggak, masa siang-siang? Begini, masa siang-siang mau gitu? supaya Bu Siburian ini karena dia omongan manusia nggak percaya, saya kasih ayatnya aja. Boleh Bu Siburian? Harus tawakal itu. Jangan bentar dulu. 1 Korintus 7 ayat yang kelima. Aku mau bersuara. Bentar dulu, ini ayat Alkitab loh. Bu boleh bersuara, tapi ngomongnya jangan merocos Bu, gantian. Itu namanya diskusi. Bolehkah saya? Bu, 2.000 orang loh ini. Tolong gantian Bu, teratur. Ya udah, dengar dulu ini, gantian. Lanjut, Bang. Oke, 1 Korintus 7 ayat kelima. Kalau Ibu Siburian tidak percaya, ini firman Tuhan yang mengatakan, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Ini berbicara tentang pernikahan ya. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Supaya iblis jangan menggodai kamu. Karena kamu tidak tahan bertarak. Bertarak itu artinya ada keinginan seperti itu, Bu. Itu Alkitab mengatakan. Gitu loh. Apa Ibu pernah baca ayat ini enggak? Jangan-jangan ibu ini tidak dapat jatah ke apapun. Baca dia. Takutnya. Jadi begini Bang Dogols, kalau memang pastor itu syaratnya gitu, kira-kira boleh nggak kita masukkan syarat untuk menjadi pastor itu dikebiri? Mau nggak mereka itu? Kira-kira. Berbicara tentang kebiri ya teman-teman, itu di dalam kisah sebelum ada beragama pun dalam kerajaan-kerajaan, semua pelayan-pelayan istri raja itu dikebiri. Dikebiri loh. Supaya apa? Tidak ada niatan-niatan seperti itu, gitu loh. Nah, kira-kira pastor mau nggak dikebiri? Mana ada aturan kayak gitu, Bang? Iya, contoh. Dalam pemerintahan dulu dalam kerajaan pelayan. Iya, dalam kerajaan beda ceritanya lagi, Bang. Iya, kalau misalkan Papi Gembala tanya itu ke saya nggak bisa jawab. Nggak, maksudnya gini, nggak usah disuntik berdiri gitu. Ada targetnya 5 tahun nggak berdiri, kan ada itu. Ya. Itu mungkin seperti itu juga Bang, kita iya Bang, karena kalau ini kan saya sebagai laki-laki, mungkin kita laki-laki yang bahaya subuh ini loh, subuh pasti dia begini loh, ini kemana ini barang ini? Jadi kalau Papi puasa kayak mana tuh? Enggak, puasa siang Bu. Iya subuh, iya. Sudah siap sholat subuh ini, udah azan ini, sebelum puasa. Tegak pula, nunggu maghrib pula. Enggak, sebelum imsak. Sebelum itu kan hajar dulu, gampang kok. Tidur Papi, udah azan jam 5. Kita bangun jam 6 berdiri. Ini kita edukasi Bu ya. Saya pakai data Bu. Menunggu maghrib. Iya Bu, ini kita edukasi. Saya lihat dari gaya bicara Ibu dari tadi ngamuk-ngamuk. Jangankan Ibu terjadi seperti ini Bu. Coba Ibu baca sendiri. Jangan dimatikan speakerku. Iya Ibu lihat nih. Jangan dimatikan speaker. Iya Ibu lihat ini. Ini. Kurangnya keluar air mani dapat memurnikan emosi. Ibu dari tadi ini emosi jarang keluar mungkin. Data loh ini, serius loh, ini data loh. Perempuan, air mani ada di perempuan, ya tahu pula saya. Iya, ini data loh, marah sama Google Bu, jangan marah sama saya. Bapak tadi saya marah-marah, air mani di perempuan. Dari gaya bicara Ibu. Oh, ya. Air mani, itu dari mana pula ilmunya itu air mani di perempuan? Coba dulu keluarkan. Bagaimana Ibu? Nah, itu kalau Ibu berarti Ibu perempuan. Berarti masa saya mau cari tahu?
tidak harus adil itu tidak benar. Udah selesai. Ibu, kita kalau bergejolak di tempat tidur dan tiba-tiba anak kita bangun dan tidak jadi, itu sama-sama emosi, Bu. Nggak usah Ibu tipu-tipu. Nggak usah munafik lah, Bu. Saya kejadian ulang-ulang, Bu. Curhat lagi aja. Makanya ini tempat studio saya mau bikin kamar anak saya, Bu. Belum dapat. Ya makanya saya bilang kan. Ya, saya bilang begini. Berarti yang saya tanya itu, saya tanya berpoligami adil itu berarti tidak bisa kan? Ya udah selesai. Itu aja. Kok tidak bisa? Panjang lebar. Kenapa tidak bisa? Ujung-ujung. Kenapa nggak bisa? Orang saya punya jalan tol. Saya punya jalan tol. Restoran 10. Anak. Sabar. Sama 8 juta kata bapak tadi. Dengan sendiri. Lah itu kalau gaji saya segitu. Tapi kalau saya punya jalan tol, saya punya restoran 10. Gimana? Ayo. Punya showroom? Ayo. Punya real estate? Ayo. Gimana itu? Makanya hati-hati. Yang parahnya itu kalau masih honorer mau poligami, cari mati itu, Bu. Tapi ada tetanggaku, istrinya banyak, istrinya disuruh kerja, suaminya yang di rumah. Kayak mana? Ya tanya itu tetanggamu, kenapa nanya saya? Bukan tetangga saya. Bisa, itu Bukan boleh. tetangga saya. Ya sudah, Berpoligami tanya sama itu tetanggamu toh. Kenapa Tanya tanya sama sama saya, bukan tetangga saya? Boleh. Itu boleh kan berpoligami. Ini nggak selesai kalau begini. Ibu izin ya Bu. Modal Ini dusta. Bunda mode slow nih Bunda, izin ya Bu ya. Kalau Ibu yang bawakan contoh itu oknum Bu. Yang pasti itu ajaran kita. Itu pun kalau sanggup, kalau berlaku adil. Ibu harus tahu kata-kata tertulis di dalam ajaran kami itu. Berarti kalau nggak bisa adil, cukup satu. Cukup satu. Itu Bu. Apa Ibu yang harus paham. pusing-pusing? Kenapa Ibu sekarang seperti protes? Itu ajaran kami. Kalau ajaran Ibu tidak boleh poligami, ya silakan. Dan Ibu tidak bisa untuk menilai kami adil atau enggaknya. Karena itu Bu, Iya, ya makanya aku oknum. Kalau masalah itu sudah oknum, bukan Makanya ajaran. aku bilang Bu Pera, manusia itu tidak ada yang adil. Itu kata Ibu. Itu kata Ibu, standar Ibu. Kata lu. Ada. Bu Pera hakim aja udah dua pencuri datang ini mau dihakimi, beda loh. Bu, sekarang begini, kenapa saya bilang itu standar Ibu? Dengar, itu standar Jadi Ibu. adilnya kayak mana? Makanya itu standar Ibu. Ibu dengar contoh. Seandainya saya punya suami saya punya lagi istri saya nomor 1 dan ada madu saya yang nomor 2. Ikhlas, Diam Ibu. dulu Ibu, diam dulu. Ikhlas, Ibu. Enggak, aku dengar Makanya dulu. diam Ikhlas, dulu. Ibu. Orang belum selesai Ibu udah identik. merocos. Juga Ya setir juga. Allah, Tuhan. Ibu diam dulu. Ini kan saya kasih contoh. Seandainya saya juga di madu, kalau kami berdua tidak ada masalah dengan hal itu, berarti suami kami adil. Nah, makanya tidak bisa Ibu samakan apa yang ada di otak Ibu dengan realitis kehidupan orang yang mengalami poligami. Percaya Ibu, itu oknum namanya kalau udah punya narasi seperti itu. Dia pikir Paham. enak kali poligami ya. Dan Jadi satu di ayat lagi. itu Bang Dogels, maaf ya, Allah Iya. itu maha tahu loh, makanya dia taruh di situ. Seandainya tidak ada ayat kalimat selanjutnya, Iya. kalau mampu dan berlaku adil, selesai barang itu. Makanya Allah itu maha tahu, gitu loh. Beratnya di sini Bu. Jika kamu tidak bisa berlaku adil, cukup satu. Ini peringatan Allah. Itu Adil tadi. dalam segi apa? Ya, Iya kan, dalam segi pembagian ini kan kehidupan jasmani dan rohani. Nah itu makanya Tuhan kami itu maha tahu. Silahkan 1, 2, 3, 4 silahkan. Kalau kamu mampu berlaku adil. Tapi kalau tidak mampu, satu aja. Lah, Betul kata Pak. selesai. Apa yang mau dipermasalahkan? Sekarang Lu ngapain lu yang masalah itu pusing? apa lagi? Itu yang kutanya Papi. Loh. Adil menurut manusia tuh kayak mana Papi? Apalagi istri mudamu, pasti istri mudamu dan duluan kau gauli, duluan lebih sering kau Ibu, apa? patokan adil kita bukan mengikuti kemauan kita sendiri, Bu. Iya Kalau loh, misalnya sudah poligami, dikasih contoh. Dia masih mau kemauan diri sendiri. Ibu Namanya dengar dulu Bu. manusia. Ibu dengar dulu Bu. Udah Ketika saya saya, bilang, hakim Ibu aja begini, saya belum kasih tentu contoh sama bisa Ibu Bu. adil. Bu pelan-pelan Bu. Nanti istri saya bangun ini bicara poligami pula ini. Pelan-pelan dulu Bu. Pelan-pelan dulu. Pelan-pelan. Ketika saya siap, sabar. Ketika saya siap poligami Bu. Nah itu ketika saya mencari orang lain yang saya carikan perempuan itu yang siap menerima untuk dipoligami juga Bu.
Bukan saya paksakan dia. Kalau perempuan sudah siap di poligami, berarti dia sudah siap juga menerima resiko yang akan terjadi ke depan. Ini saya jabarkan sama ibu ya. Di dalam Islam itu ibu, ada 5 hak istri kepada suami. Itu 5 hak istri. Apabila kita sudah berikan 5 itu, dan istri meminta lebih, boleh kita meninggalkan dia. Apa itu? Makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perhatian. 5 itu yang harus kita berikan kepada istri. Ketika kita punya istri 2, yang pertama pakaian. Istri 1 suka pakai jilbab, yang 1 suka pakai pendek-pendek. Harga jilbab sama pakaian yang pendek ini pasti berbeda. Kalau patokan adil sebagaimana manusia, kalau mempunyai 100.000 harus di sana 50, di sini 50. Tapi adil beserta kebutuhan, sebagaimana dijabarkan oleh Papa Lopo. Istri pertama anak cuma 1, istri kedua anak 3. Bagaimana kita memberi nafkah? Ya lebih banyak kepada istri yang kedua karena anaknya 3. Jangan-jangan ibu tidak punya anak ini. Paham sampai di sini bu? Jadi poligami bukan kepada lelaki saja. Ketika ada perempuan yang mau dimadu, berarti dia siap menerima resiko seperti itu bu. Itu pun tidak diwajibkan dalam Islam. Tidak diwajibkan. Hanya bu. solusi itu bu. Hanya solusi in the life. Begitu. Iya. Sayang. Misalnya contoh nih, saya punya istri nih, sayang, aku tidak bisa lagi melayani kamu. Aku sudah sakit-sakit, sudah batu-batu. Nah, contoh tapi aku perempuan tidak bisa kista. meninggalkan kamu, sayang. Betul. Aku tidak bisa meninggalkan karena tidak ada lagi laki-laki yang aku dapatkan di dunia ini seperti kamu, sayang. Walaupun itu hanya hoaks ya. Nah, jadi biarlah aku ini bersama kamu terus, maka aku izinkan kamu poligami. Nah, sudah ada lampu hijau nih. Nah, sisa saya cari. Nah, perempuan yang mau di poligami ini dia siap tidak dimadu? Masa orang tidak siap kita paksakan? Lampu merah saja kita terobos bu, ditilang kita apalagi istri. Itulah tadi kata bunda awalnya ada kesepakatan bu. Dan izin bunda masuk dikit gini bu. Ya ibu mesti paham. Ini bunda bicara sebagai seorang perempuan Islam. Dalam Islam perkawinan itu ibadah. Dan seorang wanita muslimah harus patuh kepada suami. Itu kedua. Ketiga bu. Kami dijanjikan bila kami patuh dan mendapat ridho suami, kami boleh memilih masuk surga, 7 pintu surga kami disuruh pilih mau lewat mana. Itu janji. Kalau bunda jujur, saya mau masuk surga, apapun kata suami, saya mau patuh. Itu bu. Ya ibu harus paham dulu perempuan Islam itu. Ya, dengar itu. Beda dengan Kristen itu urusan Bunda, ya. itu. Itu urusan itu dan Kristen saya nggak ikut ya. Udah selesai lanjut. Nah, ingat kata-kata bunda mau dipoligami, ikut kata suami biar masuk ke pintu surga, kata bunda itu kan? Ya betul, itu ajaran kami bu. Oh iyalah, mudah-mudahan lah tercapailah apa bunda, kata-kata bunda. Iya betul, amin. Biar masuk surga bunda kan? Jadi Iya dong, enaknya kita dunia ini kan pasti tujuan masuk surga bu. Oh Dia iya. hidup yang Tadi kekal. papi itu katanya nggak mau dia masuk surga, papi. Jadi gini bu, di Islam itu enaknya perempuan itu dimuliakan bu. Sebagai seorang istri, Muliakan. tugas sabar dulu, iya dengarkan ya. Sebagai seorang istri di Islam itu tidak boleh, tugasnya bukan mencuci piring, bukan bebenah rumah, bukan mengurus suami, bukan mengurus anak. Itu indahnya di Islam. Jadi seorang istri tugasnya itu bukan mengurus rumah, mengurus pakaian. Ibu Siburian ini masih ada suami enggak sih? Oh sama baik ya. Ini Bang, Ya itulah. Ibu Siburian ini Kita kan hanya diskusi ya, masih ada Pak. suami Bang enggak? Nuding Tapi sama Bang kita hanya Bobo. diskusi. Iya, siap Bu, siap. Kita diskusi Ini di kita sini. masih dalam konteks Tanya, kita perceraian. kan aku bertanya, papi. Siap, siap, Bu, siap, mana siap. keadilan manusia, kita hanya jangan Oke, papi oke, siap, Bu, tersinggung. siap, siap. Aku mau tahu sebatas mana Siap, kemampuan siap. adil manusia. Oke, Itunya oke. sebenarnya intinya. Saya papi, saya ya. kembali Minta ke maaf saya Bu. kalau ada yang Bu salah, Siburian. papi ya. Wah, Ya, susah oke ini. papi. Selamat malam. Mau ngalok, Sabar bu, papi, host sama bicara suami. dulu bu. Bu Bu. sabar bu, Bicara host apa bicara lagi? dulu. Host Bu. bicara dulu, sabar bu. Ini tetap kita dalam konteks perceraian. Itu kan tadi kita bahas antara suami dengan istri. Nah, kita majukan lagi ke anak. Nah, dalam kekristenan gimana Bang Polopo?
Seumpamanya nih ada yang lamar anak ibu menjadi istri kedua, terus yang lamar ini direktur perusahaan yang besar, dikasih Alphard apa segala macam, itu gimana Bu? Di Kristen itu tidak bisa 2 kali kawin, Oh, nggak kecuali bisa. dipisahkan maut. Siap. Sampai mati ya, Bu Siburian ya. Iya, nggak bisa. Oke, sampai mati. Apa yang Siap. disatukan tidak bisa dipisahkan manusia. Oke, Papi, aku mau tidur. Ya. Oke. Bu Siburian, Salam ini sadar ada ya, Papi. saya mau kasih lihat ini Bu. Saya mau kasih lihat. Saya ambil contoh kasus saja gini Bu ya. Sabar. Salam Kalau waras, Papi. Oke. Ya, ya Bu. Kalau seumpamanya gini Bu. Ini saya mau kasih lihat. Mana dia? Kok kabur? Siapa dulu yang mau syahadat ini? Bang Jimmy atau Bang Dolos ini yang mau syahadat hari ini? Sebentar. Oh iya. Siburian Duda namanya kan. Jadi hormon-hormonnya nggak keluar, marah-marah tuh. Iya. Bisa jadi. Aku aja Kristen agak jengkel juga jadinya. Jadi Itu sudah begitu, pernah memang naik tidak ada dia Bang solusi. Rudin di sini. Sudah pernah naik Iya, dia. betul. Jadi tidak ada solusi di dalam kekristenan masalah itu. Makanya saya bilang kan begitu. Akhirnya ketika ada timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, bingung. Masing-masing pasti jawab berbeda-beda. Tetapi di Islam siapa saja dia pun jawabannya tetap satu. Karena memang dia punya aturan-aturan seperti itu. Begitu. Bukan kami main asal jawab tidak. Contohnya tadi dia mengatakan, tapi ada tetangga saya yang poligami itu. Dia begini, itu oknum. Ketika kita membeli HP iPhone dan kita beli itu yang KW, apakah kita mau vonis bahwa semua HP iPhone itu KW? Kan tidak. Pasti ada yang aslinya, cuma karena memang sialmu hari itu mendapat yang KW. Begitu, bukan berarti semua Iya, asli. Tapi nggak bisa nyalain agama Ibu. itu artinya, agama itu berarti tidak kacau. Dan ketika kita beragama dan kita kacau, bukan agamanya yang kacau, tetapi orangnya yang kacau, oknumnya yang kacau. Iya, tapi nggak bisa nyalain Ibu tadi juga Bang Lodi. Mungkin dia udah ngelihat banyak contoh kasus, banyak oknum. Termasuk aku juga gitu. Kagak juga Bang. Di sekitaran kita itu boleh apalah bohong itu Bang, ya kan? Di sekitaran saya aja di Bang, satu aja orang poligami aja susah itu Bang. Jadi poligami Susah, itu berat Bang. poligami Susah. susah, teman Pertama saya. Bang, moral kita, anak kita itu anak ya. Ini bagaimana? Ini yang saya pikirkan Bang ya. Karena saya pernah alami. Karena anak-anak ini kan saya kadang ngobrol, pernah. Ayahmu kemana? Oh di rumah istrinya yang ke sana. Gitu loh. Jadi ini mental anak ini juga ini yang harus kita pikirkan gitu loh. Tidak gampang itu poligami saudara-saudara yang terkasih. Tidak gampang Bang. Tidak gampang. Bang Palopo, Berat. teman gini loh Bang Palopo, teman saya yang kaya raya tajirnya luar biasa ya, punya toko Iya. emas, punya sarang walet, bini aja cuma satu. Tapi kalau saya lihat ke, ya maksudnya oknum yang lain, ya maksudnya, waduh, cuma begitu doang levelnya, punya 3 itu loh. Mungkin ibu itu terlalu sering lihat yang seperti itu, karena kan banyak sekali oknumnya gitu loh Bang. Gak gampang Bang. Nggak Poligami itu gampang, berat. memang susah. Tapi saya pernah lihat sendiri loh, ada orang yang hebat loh. Dia poligami, tapi rumahnya disatuin loh. Satu rumah. Ada Hebat itu. seperti itu. Ada. Muji itu luar biasa itu, bisa gitu satu rumah. Biasanya misah yang udah. Itu satu rumah keren. Itu orangnya. ada tuh, siapa yang baru malam tuh? Koko siapa itu? Wajis. Ya, kok Ajis juga kan, 2 istrinya kan ada di rumah satu yang sama. Tapi Wajis beda rumahnya, Bang. Aku lihat mah, Bang. Yang 2 istrinya bersamaan, yang satunya lagi di depan rumahnya. Jadi, Iya, beda rumah. Oh, yang satunya bersamaan. Aku lihat sih beda katanya. Wajis. satu kamarnya di gondrong atas, kan? satu kamar Yang di bawah. gondrong itu kan? Iya. Yang gondrong yang Chinese kan? Wajis itu. Sebenarnya harus di sini saudara-saudara yang lain itu harus bisa pahami bahwa poligami itu bukan satu kewajiban. Jadi buat apa kita permasalahkan hal yang bukan menjadi kewajiban kan? Iya, Itu hanya makanya solusi. Makanya Itu aku hanya bilang solusi. Bang, itu solusi, ngapain Gitu. diperdebatkan gitu loh. Itu kan, itu hanya solusi. Itu pun ketika seperti saya bilang tadi, ketika kita sudah diizinkan poligami oleh istri kita, sekarang tugas kita mencari perempuan lain yang siap dipoligami oleh istri kita. Pertanyaannya itu, ada tidak perempuan yang mau lagi?
Terkadang kita sambil mencari belum dapat, kita yang sudah selesai dari dunia ini. Saya saja waktu isi kajian itu saya isi kajian sama istri saya pergi dengan motor kan. Ya kita bahas masuk ke tema poligami. Saya semparkan istri saya senyum, begitu pulang istri saya pulang duluan, saya pulang naik ojek. Itu. Makanya kalau mau cari tahu madu yang paling asli itu simpel, bawa perempuan lain ke rumah. Kalau istrimu cemburu itu madu yang paling asli itu. Jadi Islam itu bertubi-tubi dengan solusi. Contohnya. Nah contohnya begini, ketika kita akan menghadapi mudarat yang kecil dengan mudarat yang besar, sama-sama dosa ini. Contohnya, meminjam uang dari koperasi itu hukumnya itu kan riba. Hukumnya itu mengajak Tuhan berperang. Itu hukum yang paling besar, hukum riba itu. Riba itu luar biasa loh. Nah tetapi di sisi lain anak kita mau operasi, kalau tidak bayar operasinya dia bisa-bisa metong. Solusi jalan satu-satunya itu cuma bisa mengambil uang riba itu. Islam datang dengan solusi. Aplikasi pinjol. Pinjol. Nah cuma pinjol. Islam datang dengan solusi, mengambil mudarat yang ringan untuk meringankan mudarat yang besar. Begitu. Nah itu Islam datang dengan solusi. Kalau Kristen ujung-ujungnya apa? Berdoa. Apalagi doa Bapa kami. Wah panjang sekali itu. Bahkan doa Bapa kami dipakai buka doa makan. Orang sakit saja ketika mau makan, doa dulu doa Bapa kami. Doa belum selesai, dia yang sudah selesai di tempat tidur. Gara-gara kelaparan itu. Jadi kami diatur. Ada amalan-amalan yang khusus. Begitu. Makanya tidak diwajibkan seperti itu. Contoh cerai di Islam itu memang Allah melarang, tidak suka. Tetapi itu solusi. Ketika satu rumah tangga yang tidak bisa dipersatukan lagi itu, dengan cara apa saja diundang wali dari perempuan, diduduk bicara begini bla bla bla, memang tidak bisa ya ujung-ujungnya pisah. Begitu. Tetapi ada hukum-hukumnya juga, ada talak 1, talak 2, talak 3, begitu. Nanti kita jabarkan sampai ke dalam. Mungkin hal-hal seperti itu yang Yesus mengatakan ya Papi Gembala, masih banyak yang perlu aku sampaikan. Betul. Kan? Risalah hukum. Jadi makanya teman-teman Kristen ini ketika kita bawa dalil apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Manusia ya. Jadi kalau ada teman-teman, abang-abang di sini Bang Jemi nih, udah nggak srek lah sama bini, jangan dipisahin, bawa ke kebun binatang aja, lempar ke kebun kandang singa. Jadi yang pisahkan kita singa, bukan manusia. yang benar ikut yang kayak kemarin tuh, bawa ke puncak, cari yang tinggi. Siapa kemarin tuh? Si Scorpio stres. Jimmy, astaga Bang Jimmy. Halo Bang Asidu, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi siapa dulu nih yang mau syahdu, Kang Jimmy atau Bang Roro? Siapa dulu? Jadi biar mumpung ada nih. Semalam Bang Jimmy saya sudah pinjam cover tetangga loh. Jadi teman-teman, aku boleh tanya dong teman-teman, boleh ya? Naiklah ke kursi panas. Tanya. Naik ke kursi panas Bang. Iya, konsep surga di dalam teman-teman Islam tuh, saya hanya mau konfirmasi aja, apakah benar ada yang namanya kenikmatan-kenikmatan dunia? Maksudnya kenikmatan-kenikmatan daging begitu. Kalau Islam ya. Ya kembali ke proses penciptaan manusia awal kan, Adam dan Hawa. Barangnya ada, berarti ada barang itu di surga Bang. Kembali ke kodrat. Jadi di Islam itu startnya dari mana ya kembali ke situ Bang. Jadi penciptaan manusia, Adam dan Hawa, ada Adam, ada Hawa, ada barang itu. Nah kembali dia di mana, di Islam kan dia di surga Bang. Nah kembali manusia ke situ ya kembali ke situ, selesai Bang. Dan kenikmatan itu memang dilipat gandakan Bang. Keadilan Tuhan seperti ini. Saya orang yang tidak pernah merasakan makanan enak, ya kan, apa segala macam. Lalu saya metong, ya kan. Nah lalu ada orang yang sudah pernah merasakan itu, ya kan. Contoh buah-buah yang ya kelas-kelas mewah, anggur yang kelas high semua kan.
Contoh apa lobster atau kepiting king, ya kan? Ya, Nah, bagaimana? Kepiting Alaska. Kepiting Alaska gitu kan. Saya ini tidak pernah merasakan, tetapi orang-orang yang punya uang, yang diberikan rezeki lebih, sudah enak, dia enak aja. Ya, Nah, lalu sudah merasakan. lalu saya metong. Nah, kalau di surga saya tidak dapatkan itu, berarti tidak ada kehadiran Tuhan. Jadi kenikmatan dagingnya seperti itu, Bang. Jadi Itu konsep keadilan. berarti maksudnya surga di konsep teman-teman Islam ini masih ada yang namanya perilaku seperti seks begitu, masih ada ya? Ada hal yang positif itu, Bang. Emang Itu masih- seks itu Itu masih berkembang biak atau masih, barang itu masih ada. Masa nempel nggak dipakai? Masa dia pajangan, Bang? bukan maksudnya apakah tetap jadi anak juga gitu atau gimana? Oh, nggak ada lagi, Bang, sudah habis, nggak ada. Jadi Allah itu kan sebelum penciptaan segala-galanya kan sudah menyiapkan stoknya roh, ya kan? Ya. Roh sudah di stok barangnya itu, Bang. Nah, ketika sudah habis, kiamat lalu dia. Nggak ada lagi tambahan itu, Bang. Nggak ada. Jadi di surga itu sesuatu sifat yang jelek selama kita di dunia itu dicabut oleh Allah. Dicabut, Bang. Macam kayak istri kita di rumah selama dia di dunia, ya kan, tukang marah-marah. Contoh mukanya mungkin ya pas-pasan, ya kan, badannya gemuk, ya kan. Tapi nanti kalau dia di surga nanti, sesuai dengan apa yang kita mau. Pokoknya nanti kalau di surga itu spek istri kita dengan di dunia beda. Kalau di dunia mungkin ya spek-spek biasa, Misalkan contoh nih, Papi Gembala udah di surga nih sama Pastor Loding sama Kak Vera misalnya kan. Kemudian ada bidadari nih buat hadiah buat Pastor Loding. Terus bidadarinya tuh ini sama rebutan sama Papi Gembala nih. Nggak ada, Bang, nggak ada seperti itu. Cemburu-cemburuan gitu Nggak ada. Bidadari itu di dalam pemahaman Islam sebagai pelayan, abangku. Ya itulah yang saya bilang tadi. Itu kan sifat cemburu nggak di ada surga itu lagi. sudah tidak ada lagi. Berarti Sifat satu istri itu cemburu, contoh sakit hati, iri hati, Contoh, dengki, misalkan satu itu istri- nggak ada lagi di surga. istrinya Papi Gembala misalnya kan masuk surga juga nih. Kemudian ketemu sama Pastor Loding misalnya. Apakah Pastor Loding bisa pakai Nggak juga? ada ya, lagi Papi seperti Gembala? itu, Bang. Dicabut itu. Kalau dalam Islam itu nanti di surga, misalnya Bunda nih istri di dunia punya suami, nah nanti Bunda sama suami Bunda waktu di dunia. Bukan Yang sama terakhir, suami orang lain. yang nggak bisa. terakhir, Yang terakhir. yang Kalau sama terakhir. suami orang boleh nggak, Bunda? Nggak boleh, mana ada. Jadi Allah itu maha sempurna, Bang. Orang yang Masing-masing ya. iya, jadi orang yang selama hidupnya tidak pernah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, ini realita. Ada seperti itu, ya kan? Nah, lalu bagaimana orang yang dengan cacat, apa kan? Dia tidak pernah merasakan hal seperti itu. Nanti Allah akan berikan, karena semua akan dibangkitkan dengan kesempurnaannya. Tidak ada lagi orang cacat, tidak apa, diberikan semua haknya, ya kan? Nah, kecuali yang di neraka nggak dikasih barang itu. Akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Nah itu. Soalnya kan setahu saya Tubuh kemuliaan. di dunia saja kan di masjid aja sendal aja ditaruh di luar loh, sendal. Maksudnya ada batas suci. Bang, hal begitu masa hal itu bukan hal yang najis loh, Bang. Kalau kita melakukan hal seperti itu berarti selama ini kita melakukan hal yang najis. Nggak seperti itu, Bang. Nggak seperti itu. Hal begitu kan emangnya najis? Tidak. Barang enak kok najis, aneh-aneh aja, Bang. Di surga itu tidak ada yang namanya haram lagi. Sama istri Kalau sendiri. kalau ada di YouTube itu kayak gini. Ustazah ngomong kayak gini. Kalau kita misalkan kepingin sama artis ini, bisa katanya gitu. Itu bisa. Kagak ada. Di YouTube ada, Bang. Oh iya, ada. Aku juga nonton. Iman Islam itu tidak berdasarkan hal seperti itu. Kalau dia mau berpendapat sedikit silakan aja, sah-sah aja. Tapi kalau tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis, tidak kami pakai, Bang. Itu mungkin hanya sebagai motivator aja gitu loh. Motivasi aja. Berarti nggak benar yang diajarkan itu ya. Kagak bener. Bagaimana ceritanya? Soalnya Coba aku pikir-pikir, bagaimana? Orang sudah jatahnya udah ada masing-masing kok.
Aki Akidu, bagaimana itu gambaran tentang surga? Itu menurut Iya, versi soalnya kan gini pemahaman Bang, yang ada waktu dalam aku hadis. nonton YouTube itu, wih, enak juga ya. Aku kan belum pernah nih sama yang namanya bulan Sutena tuh kan cantik tuh bulan Sutena tuh kan. Ya, Wah, pingin juga nih pikirkan. ini Bang Akido yang jelaskan ini. Silakan Mana Aki. itu pikirkan? Bagaimana? Masuk Aki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar lagi. Apa yang dipaparkan sama teman-teman tadi sudah fix betul, udah benar Bang. Kenikmatan yang Allah berikan. Jadi gini Bang, sebenarnya tujuan teman-teman Muslim ini bukan hanya syahwat sebenarnya untuk ke surga itu, tapi apa? Faman yarju liqa rabb, kan gitu kan? Barang siapa yang menginginkan bertemu dengan Allah, itu tujuannya. Contoh gini aja, kita ingin bertamu kepada seseorang, ya kan? Tuan rumah mau memberikan apapun haknya tuan rumah, apalagi hak prerogatif Allah, kan gitu. Pada intinya kita ini ingin bertemu dengan Allah. Adapun Allah menyediakan atau menghadiahkan kepada kita, itu hak Allah, prerogatif Allah. Kita gak bisa menolak. Itu hanya sebuah gambaran, andai kata sungai. Apakah kita bisa menyamakan sungai yang ada di dunia ini dengan di sana? Kan nggak mungkin. Kalau antum tadi, abangnya tadi bilang, oh bagaimana kalau masalah apa namanya, menginginkan perempuan yang sama, bahkan lebih Bang, menginginkan perempuan wajah itu karena dia belum pernah menikah di bumi, Allah akan sediakan gitu loh. Bahkan bisa jadi lebih, masalah bidadari itu tadi gitu. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, berarti yang dikatakan Pak Ustadz yang di YouTube itu yang pesta-pesta seks itu bohong semua itu ya? Pesta seks, gimana bisa dibilang pesta seks sih Bang? Apakah apa yang di gambaran kita? Saya pengen tahu gambaran abang ini. Pesta seks seperti apa? Sebenarnya gambaran itu bukan dari saya, narasi itu. Jadi aku nggak mau putar juga sih sebenarnya. Cuman kan pasti teman-teman juga ada yang pernah dengar mungkin kan? Ada, pernah ada kok, ada. Iya, sesungguhnya ini adalah pesta seks. Jadi diulang-ulang. Aku jengkel. Ini apa sih? Kan gitu kan. Coba aku tanya teman-teman Muslim deh. Ini ustaznya benar atau enggak? Gitu. Sorry ya teman-teman, bukan mau mengulang. Okay. Ada yang narasi begitu loh. Iya, ada narasi begitu di YouTube. Nah, Bang Inspirasi juga mengkonfirmasi. Ini bukan dari saya. Apakah yang dinarasikan Pak Ustadz itu benar atau salah? Ya saya belum menyimak dari statement beliau ya Bang ya. Karena gini, para ulama bisa saftul kalam, jadi bisa rentan kesalahan. Itu manusiawi. Bahkan memberikan fatwa bisa jadi salah. Apakah orang ini rujuk? Bentar Bang, ada saya yang selesaikan. begini Bang. Oke. Soalnya gini Bang, sorry aku potong ya. Ada yang bilang itu kamu oten bikin-bikin hoak. Oh, gak usah diperhatikan berapa di bawah dulu, bentar Bang. Saya selesaikan dulu. Enggak, aku juga pernah lihat narasi seperti itu banyak banget. Malah ada yang katanya bidadara kok. Malah. Iya Bang Jimmy, gak apa-apa. Andai kata Ustadz itu bilang mungkin saftul kalam atau mungkin kesalahan dalam lisannya. Layaknya kita seorang beriman mengingatkan saudara kita, statementmu salah bro, karena tidak bisa dikiaskan seperti itu. Apakah kita lihat apakah Ustadz itu rujuk itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah gitu Bang. Makanya saya kembalikan, mungkin teman-teman ada yang bisa statement apakah Ustadz itu salah dan juga rujuk kan gitu. Ya, sudah klarifikasi kok, sudah klarifikasi. Nah itu dia, bener kan berarti? Oh, berarti dia mengakuin salah ya Bang ya? Iya, salah. Hilaf, Oke. hilaf dalam lisan. Itu, hilaf dalam Nggak lisan. seperti itu Bang Dolos. Cuma contoh begini ya. Contoh ini aja gampang ini. Saya mirroring Bang. Pendeta Mel Atok. Bayangkan di mana ada kantong-kantong Kristen, di situ kantong kemaksiatan. Anda setuju? Bisa jadi Bang. Ah, bisa jadi. Berarti Anda sepakat. Iya gitu. Jadi ada perspektif tentang iman Kristen itu, mereka kan ada juga nih Bang Kristen yang kayak jalur-jalur apa saya bilang ya, sekali selamat tetap selamat. Nah itu kan salah sebenarnya. Nah jadi konsep seperti itu juga banyak punya pemahaman seperti itu sehingga dia melakukan dosa sesuka-suka hati mereka gitu loh. Enggak. Statementnya di mana ada kantong-kantong Kristen, Iya, saya disitulah kantong-kantong kemaksiatan. Anda sepakat?
Kalau untuk konteks itu saya setuju karena memang ada Oke. kemungkinan gitu. Bahaya. Setuju Berarti atau bisa jadi itu. Ya, itu bisa setuju jadi. atau bisa jadi Ya, gitu bisa loh. jadi gitu loh. Kalau Anda setuju berarti memang Kristen ini lebih dominan kepada hal-hal yang penuh dengan kemaksiatan. Kalau kita mau ambil secara omongan aja kan, tapi kan tidak seperti itu pemanaannya. Ya kan, ini mungkin ungkapan supaya memotivasi kita supaya berbuat yang lebih baik lagi. Betul. Kalau kita mau ambil segi positifnya kan mungkin begitu ya, akhi-akhi ya. Betul. Tamam, Iya. benar. Ya, paling lanjut. salah ucap dia, waktu- motivasinya berlebihan ya, paling juga itu aja sih. Nah, waktu itu kan bisa di dalam terjadi surga setiap itu- manusia kan Bang Jimmy, Bang. Iya, paling juga motivasi berlebihan lah itu. Nah, Ada sekarang akad nikah gini, nggak, Bang siapa nama apalah itu namanya ya? Dulos. Bang Dolos. Sekarang kita kembalikan. Tambos. Apa, Bos? mulai. Ada nggak wacana yang dimana kalian harus seperti ini ya? Berarti kan gitu seharusnya Bang. Untuk mengingatkan seorang, kamu contohlah Al-Quran dan Sunnah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kan gitu, jangan sampai berlebihan. Nah itu ada figur yang harus kita rujuk. Nah sekarang saya tanya Bang Daulos, ini mungkin ada nggak rujukan, andai kata ada kesalahan dari lisan pastor atau pendeta atau apa, kembali ke sini kan Iya. gitu. Kalau di dalam iman Kristen itu kita rujukannya adalah Yesus Kristus ya, maksudnya pengajaran Yesus Kristus yang tertulis dalam firman Tuhan. Kalau pendeta itu kita hanya tidak boleh melihat manusianya, itulah iman Kristen. Jadi kalau siapa namanya Bang Akidu menanyakan adakah patokan atau pattern yang untuk melihat sosok ya Yesus Kristus. Kalau pendeta itu manusia gitu, manusia itu nggak mungkin bisa maksudnya pendeta-pendeta itu ya tidak bisa dijadikan rujukan untuk kita kultuskan, nggak bisa seperti itu juga. Rujukannya firman Tuhan. Kita bertumbuh itu bukan dipengaruhi oleh pendeta atau dipengaruhi oleh pemuka agama, tetapi pemuka agama itu mengarahkan saja. Ini ayatnya di sini, belajarlah. Karena yang bertumbuh itu bukan cuma jemaatnya, tetapi pendetanya pun masih dalam proses juga, begitu Bang. Oke. Berarti kok firman lagi, nanti salah lagi, nanti firman ini disalahin terus. Jadi berarti ada ya Bang ya, ada rujukan. Contoh kayak tadi Pak Papi Gembala atau Pak Palupo ini kan menyatakan seperti itu. Berarti ada rujukannya. Masalahnya kan tadi apa Pak Palupo tadi? Apabila isi dunia atau gimana Pak Palupo? Halo? Tadi gimana bilangnya Pak Palupo? Jadi kan rujukannya ada apa enggak gitu loh, Bang Dolos kan itu. Iya, sama Pak Pendeta tadi kan? Iya, masalah Pak Pendeta tadi. Iya. Ya, rujukannya ada masalah pendeta Mel Altok ya. Ketika dia mengatakan demikian, itu menurut empiris daripada pendeta Mel Altok. Kalau itu apa yang dikatakan Pak Mel Atok, saya sepakat. Kenapa? Karena menurut data bahwa data statistik tentang perihal masalah kumpul kebo itu data statistik menunjukkan di daerah saya, Provinsi Sulawesi Utara itu besar. Kalau kita bawa data statistik, sebenarnya sorry nih Bang ya. Sorry nih ya. Setiap kebanyakan pelakunya pun, mohon maaf nih, aku nggak ngomong Islam. Jadi Islam nggak seperti itu, tetapi kebanyakan mereka berKTP Islam Bang. Itu loh, aku itu yang aku sayangkan gitu loh. Bang, itu kan ngomongnya dalam koridor Kristen, Bang Dolos. Iya, maksud saya bukan di luar konteks kenegaraan. Iya, keagamaan. Yang disampaikan oleh Bang Inspirasi host ini tadi, data statistik banyak di kantong-kantong Kristen tuh ada yang seperti itu. Ya, ada di bagian tertentu saya setuju. Ya, contoh kantong Kristen tuh siapa sih di Indonesia? Contoh kantong Kristen tuh di mana coba? Papua. Di Manado. Ya, bentar, Papua, Sulawesi Utara, kemudian di Toraja ya. Kemudian di mana kantong Kupang, kemudian NTT ya kan, Sumatera Utara. Nah itu kan kantong-kantong Kristen ya. Dan Pak Mel Atok mengatakan demikian, saya rasa ada alasan tertentu pastinya ya, karena mungkin dia udah keliling Indonesia kan, dan pasti dia melalui empirisnya, apa yang dilihat dengan matanya, ada fenomena-fenomena tertentu sehingga dia membuat satu narasi seperti itu
Jadi ya ada kemungkinan juga gitu loh. Tapi tanya dulu, perkataan Melatok itu khusus buat Indonesia apa seluruh dunia? Ya Tanda bisa tanya juga, juga itu. bisa apakah kemungkinan dia negara ya kan, Nah, itu. teritorialnya dunia atau hanya di Indonesia gitu. Nah, itu, Bang. Gitu. Ya, lanjut. Tapi fakta membuktikan loh teman-teman. Ini saya tidak membicarakan dua agama, tetapi di Indonesia salah satu di antara 4 terbesar di dunia untuk mengakses film-film porn. Jadi bayangkan gitu loh. Bayangkan kita nomor berapa itu? 5 besar loh. 5 besar loh. Kita ini pengkonsumsi visual porn. Access porn. Gitu loh. Dan sangat disayangkan itu mulai dari usia 40 tahun ke bawah. Nah, itu yang sangat saya sayangkan. Ini nggak bicara agama, tapi bicara negara kita, Indonesia ini. Gedein lagi suaranya. Ya, itu bukan bicara agama, teman-teman. Tapi berbicara masyarakat Indonesia ini adalah konsumen terbesar akses untuk website porno. Jadi, wow, itu angka yang wow. 5 besar di dunia loh. Malah sekarang udah punya rumah produksi sendiri lagi, Bang. Iya nggak? Ayolah, masa nggak apa? Oh, nggak tahu saya kalau untuk itu. Itu masalah kewarganegaraan, Bang. Itu nanti ntar hostnya kecekal nanti. Bang Jimmy itu nggak bisa karena diskusi agama di sini. Nanti pasti ada pihak-pihak atas yang nggak terima dan lain sebagainya. Akhirnya ke sana, Bang Dolos. Kalau Iya, abang tadi mau kan aku bahas udah bilang, itu, aku kalau bilang memang kan bahas, ini bukan bahas agama, aku bahas Indonesia. Sangat disayangkan untuk itu loh. nah, Jadi kan tadi kan topiknya kan maksudnya kantong-kantong Kristen itu dunia atau Indonesia gitu. Kalau data, sorry nih, sorry. Pelaku penjualnya itu kebanyakan sorry nih ya. Ah gitu loh. Aku juga kurang tahu kenapa fenomena itu seperti itu. lah iya, itu kita gini Bang, kalau kita ngomong masalah itu ya karena memang kita keluarga negaraan ini, ya kan, kita nggak bisa bahas itu. Kecuali Bang, kita akan bahas itu memang kita boleh mengajukan, memperketat. Kalau memang disahkan dan mereka mengiyakan dan siap warga negara kita, ayo kan gitu untuk bangun negara kan gitu Bang Daulos. Karena setiap bahkan kalau di agama Islam sendiri punya namanya ya tadi ancaman juga ya kan, melihat ya kan, terus bahkan kita mengerjakan ya kan dalam hukumnya kan gitu. Andai kata tetapkan rajam, memang Bang Daulos siap kan gitu. Nah, itu kan kembali ke elit global, ke elit politik kan gitu Bang Daulos, nggak bisa kita bahas di sini. Iya. Udah ranahnya beda ya. Iya. Beda lagi rananya. Oke. Tapi data yang saya bawakan tadi saya tidak samaratakan. Oke. Gitu, tidak samaratakan bahwa semua daerah begini. Cuman saya mengambil contoh. Contohnya saja di Manado, ya kan, data statistik di pemerintahan di sini itu banyak yang kumpul kebo di sini di daerah Manado. Abang Manado kah? Saya di Manado. Oh, Manado mana Bang? Di Kota Mobagu. Kalau saya di Bola Mongondo. Kalau kumpul kebonya itu di kotanya banyak. Di pusat setahun kotanya. Saya di Kota Mobagu itu setahun sih. Nantilah ke sini main-main. Masih lama, duit masih belum terkumpul. Iya, ini perihal gini teman-teman, saya tahu ya. Teman-teman Islam itu menolak LGBT ya. Kristen juga sebenarnya menolak LGBT. Walaupun ada isu-isu, ada Kristen yang kaum pelangi kayak diterima. Kalau sebenarnya nggak diterima teman-teman. Jadi ini suatu pengetahuan juga. Kita juga menolak hal seperti itu. Kebetulan skripsiku ada bersinggungan tentang itu juga gitu loh. Suara kurang keras Bang. Iya, dan contoh kayak di Sodom Gomora itu kan bagaimana Tuhan marah ya. Jangan kita bahas Tuhan dulu ya. Maksudnya Tuhan marah akan kaum-kaum seperti itu gitu loh. Jadi bagaimana teman-teman sendiri menghadapi kaum-kaum LGBT, teman-teman? Saya juga paling anti LGBT ini.
Ranah Silakan dalam teman-teman. ranah dalam apa dulu bang? Kan gitu. Kalau fokusnya ke negara tadi, Begini. ya kita ke elit Di atas. Kalau kita Oke. ngomong agama, Islam jelas kan gitu. Ya, ada hukum Ah, tersendirinya kalau itu. Iya, begini, di Indonesia ini ya, saya sangat menyayangkan ya, aplikasi ini disalahgunakan. Contoh kayak TikTok ya, laki-laki ngedance kemudian eh, konsumsi film-film gitu rata-rata mendorong atau mengkonfirmasi kebenaran LGBT gitu loh. Enggak, itu ada yang Kristen juga seperti itu. Ada anak-anak Muslim juga yang tingkahnya kayak warna-warna LGBT. Itu faktor apa sih sebenarnya kan gitu? Pernah nggak sih teman-teman tertarik untuk mencari tahu dan mencari solusi untuk hal itu? Baik dalam ranah agama ataupun dalam dunia pendidikan? Kalau itu bang, itu kita lihat dulu, kita nilai dari sisi mananya dulu kan. Dari segi hukum atau apa kan gitu, Hmm. gitu. Kalau dari segi hukum itu ada penjelasan tersendirinya kalau Islam. Tetapi kalau di ranah pemerintahan itu ya urusan pemerintahan lagi, gitu. Larinya ke Tetapi militer terus ya. iya, itu kalau kita berbicara lingkup di Indonesia. Tapi kalau kita berbicara lingkup di luar Indo, nah itu pemerintah tidak mau ambil pusing masalah hal itu. Hmm. Karena ada beberapa negara yang bisa kita katakan mayoritas, ya kan, negara bebas, itu pemerintahnya ya bodoh-bodoh amat. Iya. Karena begini, di dalam kitab Roma ya, Roma 1 ayat 26 sampai 27, itu menjelaskan bagaimana Tuhan sangat marah ketika perempuan berhubungan dengan perempuan, laki-laki berhubungan dengan laki-laki, hubungan yang tidak wajar. Di situ Tuhan marah. Dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 juga menyatakan bahwa orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemungut cukai itu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Sebenarnya dalam iman saya pribadi pun tegas untuk menantang ini ya. Dalam Imamat 20:13 menyatakan bahwa laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki harus dihukum mati. Itu dalam Imamat 20 ayat yang ke-13. Dan dalam sejarah manusia pun Sodom dan Gomora pun sudah dinyatakan Tuhan bersalah dan Tuhan marah, dia hukum. Masalahnya kenapa sampai sekarang kok masih berkembang biak ini ya? Apa sih yang bikin seperti ini? Ini genetik kah atau memang pekerjaan iblis yang memang harus terus berkembang seperti itu atau seperti apa, teman-teman? Ya kalau kita berbicara di luar konteks dari pemerintahan atau ajaran, ya itu masalah pergaulan. Oke, ayat di Al-Quran ada nggak teman-teman? Tadi kan saya sudah Wah, bawa kalau ayat. itu ada Boleh nggak itu. disajikan? Jangankan Aki-aki. sebelum masuk ke aki-aki dulu, jangankan itu bang, masalah lagi bete, ya kan? Perihal masalah perhiasan saja itu diatur dalam Islam. Oh iya, Masalah di dalam Alkitab perhiasan. juga ada bang, masalah perhiasan juga Contoh ada ya, juga. contoh perhiasan macam kayak laki-laki tidak diperbolehkan untuk memakai emas. Kenapa? Karena ada hal tertentu kan gitu. Itu ada. Apalagi masalah hal yang besar seperti itu. Masuk Aki. baik. Kalau antum abang menanyakan tentang bagaimana cara Islam untuk menanggulangi itu, semuanya sudah terrealisasikan di zaman Rasulullah, yang dimana maaf kalau kita ngomong lagi BT ini kan ada beberapa kaum ya, berarti kan di situ yang pemikirannya yang kalau dalam hadis itu muhannats dan murajjilah kan gitu. Muhannats itu laki-laki yang pengen jadi perempuan, yang perempuan juga pengen jadi laki-laki. Nah, bagaimana kaidah Rasulullah yang memakainya? Maka usirlah mereka. Yang pertama, maksudnya diasingkan. Diasingkan di zaman Rasulullah itu bukan diasingkan saja, dia dikasih makan, didakwahi dan lain sebagainya, Bang. Itu yang pertama. Nah, kalau sudah sampai maaf tanda kutip homoseksual, jelas hukumannya. Seperti halnya pengkiasannya di zaman Nabi Lut, yaitu penempaan dari langit itu kan batu ya, berarti dia diangkat ke langit kan gitu. Pada kaum Nabi Lut kan gitu, diangkat ke langit, jatuhkan lagi berapa kali itu kan manusia itu terombang ambing kan. Nah kurang lebih dia diangkat ke tempat tertinggi, dijatuhkan, dihukum itu. Kalau sudah melakukan liwat ya, kalau bahasa kami, bahasa Islam itu liwat itu masuknya ya farj itu ke dubur, itu kalau laki-laki gitu Bang. Nah ada. Jadi kalau kita ngomong lagi BT ini, oh bagaimana orang yang masih mengidap saja, masih belum melakukan, asingkan.
dakwahi, ya kan, kasih makan, pendekatan secara emosional itu ada di dalam hadis, gitu Iya, Bang. iya. Kalau di dalam Alkitab sebenarnya juga jelas Bang, maksudnya saya juga kan sebagai pelayan Injil juga ya, maksudnya pelayan Injil ini maksudnya memberitakan firman Tuhan juga ya, baik dalam gereja maupun di dalam salah satu lembaga. Di dalam Imamat 18 dan Imamat 20 ayat 22 dan ayat 13 mengatakan, laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki harus dihukum mati, dan menyatakan hubungan seksual antara laki-laki dan laki-laki adalah kekejian. Jadi sebenarnya Tuhan sudah jelas gitu. Ada banyak sekali ayat-ayat yang melarang hubungan-hubungan seperti itu. Jadi Berarti udah jelas ya Bang Dalbo ya, bahwa kita itu Kristen itu melarang keras kan. melarang keras. Bahkan Ya seperti itu. yang Bang Inspirasi katakan, jangankan itu, masalah perhiasan aja di dalam Al-Quran dijelaskan. Oh, kita juga jelas gitu loh. Sebelum ada Al-Quran, Alkitab juga mengatakan bahwa contoh kayak di mana ya? Sebentar saya buka dulu ya. Enggak, aku gini dulu Bang Dalbo, tanya jawab sama Bang Dalbo biar yang di bawah tahu, kasih itu. Bahwa LGBT perkawinan itu kalau dalam gereja kita yang resmi tidak akan pernah diperbolehkan sama sekali kan. Ya mana ada lah. Betul. Karena Lalu begini, ya coba terus. ya, lalu tapi kalau pemberkatan bahwa ada seorang LGBT menjadi anggota gereja itu kan kayaknya tidak masalah, betul nggak? Kalau menjadi anggota gereja dan tidak mengkamirkan ya, maksudnya tidak ikut mempengaruhi atau merusak, ya Iya, kayak tidak ada masalah kan sebetulnya kan. namanya kan sesama manusia ya, jadi tetap diterima lah. Nah itu yang di bawah itu yang ngetik-ngetik bahwa Paus memberikan izin sama perkawinan sejenis itu hoak itu. Thank you Bang Safar, thank you. Kalau Bang Buku nggak percaya silakan naik ke atas, boleh nanti saya jawab. Di dalam Jadi emang banyak isu diperlihatkan, cuman di depannya doang ada tulisan Paus memberikan izin pemberkatan, cuman nggak diteliti di bawahnya pemberkatan apa gitu. iya, Sesuatu hal yang tidak mungkin, apalagi Paus Leo sekarang. Cuman memang di blowingnya kan di bagian atas doang, seperti kita kalau berita-berita loh. Berarti kan kita udah sepakat ya saya nggak tahu kalau Bang Bagus itu Kristennya Kristen apa, tapi kita semua orang Kristen tidak memperbolehkan sama sekali kan perkawinan sejenis kan. iya betul. Iya, udah lanjut Bang. Jadi aku udah buka Alkitabnya ya, di 1 Timotius 2, 9-10 itu juga menjelaskan bagaimana hendaklah berdandan dengan sopan perempuan-perempuan, berdandan dengan malu dan sederhana, bukan dengan perhiasan emas atau pakaian-pakaian yang mahal, melainkan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ini dalam 1 Timotius 2, 9-10. Sebenarnya kalau teman-teman mau tanya, ada nggak sih pengajian seperti ini? Kami siap, bukan kami, saya siap. Saya siap akan memaparkan ayat-ayat itu. Nah, ada juga yang ngetik di bawah perkawinan anak domba itu gimana? Jadi begini teman-teman, ada alegoris di dalam Alkitab, ada kitab apokaliptik, ada kitab eskatologis, ada kitab syair, ada kitab itu menerjemahkannya nggak secara letterlik saja gitu loh. Jadi perkawinan anak domba itu perkawinan itu bukan berbicara tentang seks sebenarnya, tapi berbicara tentang relasi, hubungan intim. Hubungan intim itu antara hati ke hati, antara ibaratnya tuh kayak hubungan antara suami dan istri. Itulah namanya perkawinan. Tetapi perkawinan dalam konteks bukan seks ya. Bukan makna harfiah ya berarti ya, Ya, sebetulnya ya. begitu Nah itu. teman-teman yang di bawah. Jadi kalau teman-teman muslim ada 15 ilmu untuk memahami Al-Quran, saya menghargai itu. Dan di dalam Kristen pun demikian, ada ilmu hermeneutik, biblikal, ilmu teologi, ilmu kristologi, ilmu dan banyak ilmu lainnya gitu. Enggak sembarangan begitu teman-teman. Jadi sebetulnya mempelajari Alkitab itu ada ilmunya juga sebetulnya kan ya Ya, Bang. betul. Tapi kadang-kadang nih emang kekurangan teman-teman kita kadang-kadang enak banget nafsirin. Apalagi di komal-komal kan itu sesuatu yang sulit sebetulnya. Ya, Bener kan? betul. Perhatiin kan banyak teman-teman kita yang sembarang dirobah ke sana, robah ke sini. Ya kan sampai di situ? Ya. Tapi kalau saya mau tanya, kalau untuk gerejanya sendiri ada ya mengesahkan Bang atau mengacarakan lah di lagi BT itu. Oke. Jadi begini teman-teman ya, teman-teman juga harus tahu bahwa gereja itu banyak sekali. Kenapa banyak? Ah itu kan pertanyaan bagus tuh. Kenapa banyak? Seawal-awalnya kita dari 12 murid Yesus ini ya, mereka tuh nggak 12 ini bersama-sama terus gitu ya. Jadi mereka juga membawa iman mereka ke berbagai bangsa.
ya, ke berbagai bangsa. So, ada yang ke timur, jadi lahir ortodok timur, ya kan? Ada yang ke barat, ortodok barat. Ada yang tetap dari Roma, jadi Katolik. Kemudian lahirnya Protestan dan sebagainya. Itu berkembang, berdiaspora, ya, berdiaspora sehingga ada sesuatu yang sebenarnya sudah sah dalam konsili Nicea tuh ada yang namanya Alkitab, walaupun Alkitab dalam bahasa Indonesia ya mengambil serapan bahasa Arab, ya kita nggak akan bahas ke sana. Nah, kalau misalkan Katolik, misalkan mereka mengklaim bahwa mereka adalah garis utama gereja misalkan begitu. Saya rasa saya kurang setuju dengan hal itu. Bukan karena saya Protestan juga. Kemudian Protestan Lutheran di abad yang ke-15 dia mengkoreksi Katolik dalam ajaran-ajarannya gitu ya. Sehingga lahirlah banyak denom-denom memahaminya dengan perspektif mereka sendiri, dengan berdasarkan ini adalah dari Roh Kudus, dan Tuhan pun tidak melarang itu. Tuhan tidak melarang itu. Silakan. Tapi resikonya memang jadinya seperti itu. Nah, Bang, bentar Bang. sebentar, ini Oke. ini baru mau masuk. Apakah ada gereja seperti Oke, berarti ada ya, sepakat ya. Kembali, apa sih makna teman-teman untuk masalah gereja ini buat teman-teman sendiri itu? Teman-teman noten nih terutama ya. Apa sih makna gereja bagi teman-teman noten gitu loh. Kalau kita jelas ya, masjid ya kan, maka nulis sujud, tempat kita sujud, tempat kita ibadah kepada Allah, tunduk dan taat atas aturan-aturannya, kan gitu. Dan otomatis di tempat tersebut tidak ada, terhempaslah namanya kesyirikan, terhempaslah namanya perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, kan gitu. Bang, saya gitu. Oke, saya tanya apa yang ya di benak abang atau bisa mengatakan kepada kami, gereja ini apa sih, kan gitu, sehingga ya apa arti gereja? Sebenarnya gereja itu teman-teman di dalam Alkitab itu bukan hanya berbicara gedung, ya, itu bukan berbicara gedung, tapi berbicara kalau dalam gereja ini kan gini, dari bahasa Portugis teman-teman ya. Sebenarnya dalam bahasa aslinya itu eklesia, ya eklesia. Tapi kenapa kok kita menggunakan kata gereja? Karena kalau kita cari kata gereja dalam bahasa Yunani nggak ketemu, gitu. Ya, gereja itu perkembangan dari bahasa Portugis igreo jadi gereja begitu ya. Tapi saya langsung ke bahasa aslinya aja, eklesia misalnya. Eklesia itu dalam istilah bahasa Yunani itu adalah perkumpulan atau panggilan keluar, menarik keluar gitu ya. Nah, dalam konteks teologinya, menarik keluar itu artinya menarik kita dari kegelapan. Sebenarnya di situ makna filosofinya. Tetapi kalau gereja itu, kalau saya pribadi maknanya itu bukan hanya berbicara gereja gedung, tapi juga berbicara umat-umat Kristen itu juga bisa disebut gereja. Ya, tubuh Kristus itu juga bisa disebut gereja. Karena makna gereja itu adalah perkumpulan orang percaya. Kalau makna secara universal itu bisa dikatakan gereja universal, tubuh Kristus. Gereja juga bisa diartikan sebagai umat pilihan Allah dan juga kerajaan Allah. Bagaimana melalui gereja dunia bisa mengenal apa itu yang namanya pertobatan. Ini dari perspektif iman saya. Kalau dari perspektif iman Muslim, saya tidak akan gagu-gugat. Tapi karena ditanya, maka saya akan mendefinisikan seperti itu. Jadi eklesia itu, teman sekali saya ulang ya. Eklesia itu dalam bahasa Yunani artinya perkumpulan atau panggilan untuk keluar. Keluar dari mana? Keluar dari gelap. Lalu gereja gedung itu apa? Iya, gedung itu hanya sebatas gedung. Itu tidak terlalu bermakna bagi kami. Yang paling bermakna bagi kami dalam gereja itu adalah tubuh Kristus. Apa itu tubuh Kristus? Adalah jemaat-jemaat yang sudah percaya. Seperti saya dengan Bang Jimmy, bisa dikatakan gereja. Kami adalah tubuh Kristus. Begitu, Bang. Ya, penjelasan Bang Dobo saya setuju 100% sama dia. Memang seperti itu. Awal katanya eklesia ya Bang ya. Yap. Jadi persekutuan orang beriman lah intinya. Tapi mungkin istilahnya dibedakan antara gereja yang dimaksud asli seperti itu dengan bangunan gitu, Bang Akidu. Iya. Dan di dalam gereja nggak ada lah namanya yang aneh-aneh gitu. Kita kan gini Bang Jimmy, iya paham. Silakan. Jadi kan tadi kan ada statement ada, ternyata
pelaku LGBT itu pernah dikerjakan di gereja. Kan itu statement dari Bang Dio apa ini ya kan gitu. Saya ikuti kan. Oke. Nah, saya pengen tahu apa sih makna di dalam hati teman-teman tuh gereja buat teman-teman, sehingga kok bisa bagi kami tuh aneh gitu loh Bang. Jujur bagi kami, bagi umat Islam ya. Padahal kita jujur ya. Coba teman-teman cek aja. Di belahan dunia manapun ada peperangan, ya kan, umat Islam itu tidak akan pernah menghancurkan gereja. Karena kita tahu itu milik teman-teman Kristen, teman-teman sinagog, teman-teman Yahudi. Kita bahkan sampai menghormati itu, Bang. Nah, kenapa di internal teman-teman malah maaf bisa melakukan ya itu tadi, gitu, Bang. Seakan-akan malah menginjak hak martabat dari gereja tersebut. Maaf ya, Bang ya, maaf itu hanya sekedar. Iya, nggak apa-apa. Jadi begini teman-temannya, sebenarnya ini kalau misalkan teman-teman membawa kasus seperti itu ya, tadi saya sebenarnya sudah jawab, karena tidak semua gereja bisa dikatakan gereja. Ada orang juga yang namanya gereja setan. Pernah dengar nggak? Iya. Gereja satanik, apakah bisa dikatakan gereja? Ya tentu tidak, gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman mengatakan bahwa ada kasus-kasus tertentu seperti menikahkan LGBT dalam gereja, begitu ya. Sorry nih, kalau kita lihat kasus di teman-teman Muslim juga ada, gitu loh. Apa? Tapi aku sebenarnya nggak pernikahan LGBT di masjid. Iya, ini coba aku nggak bisa buka visual ya. Saya juga kaget sebenarnya kan. Baik, ini akan kaget dengan ini bentar. Ini visual teman-teman. Aku belum bisa open cam. Gampang saja. Ada yang punya 2 device, tulis aja pernikahan LGBT di dalam Islam. Ada datanya.